Selamat pagi untuk kita semua. Semoga seluruh kehidupan dan segala pekerjaan kita selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa, dan Tuhan selalu memberkati segala niat baik dan segala pekerjaan kita sepanjang hari ini. Pada hari ini, tanggal 6 Agustus 2025, saya mencoba untuk memberi sedikit refleksi buat kita yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kakak sekalian, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Syukur dan terima kasih kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih serta cinta dan napas kehidupan yang boleh kami terima sepanjang hari ini dan hari-hari sebelumnya, sehingga kami boleh merasakan kasih dan cinta-Mu di pagi hari ini. Kami juga mohon agar Engkau selalu menuntun kami di sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika 2 orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan mereka masuk ke dalam awan itu. Takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun saja yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi kita peneguhan dengan renungan singkat di pagi hari ini. Gloria. Peristiwa transfigurasi, Yesus dimuliakan di atas gunung, menunjukkan bahwa
kemuliaan Allah hadir dalam diri Yesus dan memberikan sekilas pandang kepada murid-murid tentang kemuliaan yang akan datang. Namun, juga mengingatkan bahwa jalan menuju kemuliaan itu melalui penderitaan dan salib. Pesan ini relevan dalam kehidupan sekarang karena mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Yesus, mendengarkan ajarannya, dan mengikuti jalannya meskipun penuh tantangan. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Kalimat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa Yesus ada benar-benar anak Allah dan pantas untuk dikasihi dan dipercayakan oleh Allah sendiri untuk hadir di tengah dunia dan membebaskan umatnya. Perintah dengarkanlah dia yang juga menunjukkan bahwa Yesus mempunyai otoritas dan ajaran yang harus diikuti oleh para pengikutnya. Para murid diminta untuk mentaati segala perintahnya, mendengarkan Yesus dan mentaati ajarannya, serta memprioritaskan firman-Nya dalam kehidupan kita. Yesus adalah anak Allah yang kekal dan bukan seorang nabi. Peristiwa transfigurasi juga menunjukkan bahwa jalan menuju kemuliaan tidak selalu mudah. Yesus harus menderita dan mati di salib sebelum mencapai kemuliaan. Ini adalah pengingat bahwa dalam kehidupan kita juga akan menghadapi tantangan dan penderitaan, tetapi kita harus tetap setia kepada Yesus meskipun Yesus dimuliakan di atas gunung. Ia tidak tinggal di sana. Ia turun gunung dan melakukan perjalanannya ke Yerusalem, tempat ia akan disalibkan. Ini adalah pesan bahwa kita harus tetap setia dalam kehidupan sehari-hari, menjalani tugas dan tanggung jawab kita dengan setia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan seorang manusia akan menjadi nyaman dan bahagia apabila segala yang ada dibutuhkannya. Mulai dari makanan, pakaian, dan juga rumah atau tempat tinggal. Dan ini juga merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dan selalu dipenuhi. Dunia zaman sekarang juga setiap orang memperjuangkan tentang harta duniawi dan harus dilakukan karena kita masih hidup dan membutuhkan itu semuanya. Namun sebagai pesan terakhir, jangan terlalu terlena dengan kemewahan ada di depan mata kita. Tetap kita harus berbagi kasih kepada sesama kita yang membutuhkan. Semoga